Aku rekaman ya ngomongin Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini, guru akan memberikan materi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5. Sila vokal I pendek berarti batu sendi, alas atau dasar. Berarti ini harus kuat ya karena dia dasar. Sila peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Pancasila berarti dasar yang memiliki 5 unsur. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI mewakili seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila, sila pertama dilambangkan bintang, sila kedua rantai emas, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan, bahwa negara menjamin bagi setiap penduduk untuk bebas beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi tidak boleh memaksa ya, kebebasan beribadah. Tidak boleh melakukan perbuatan anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama. Ateis itu tidak beragama, itu tidak boleh. Jadi setiap warga negara berhak untuk memiliki dan memeluk agamanya masing-masing. 4. Mengembangkan kehidupan toleransi baik intern maupun antar umat beragama. Intern itu sesama agama, antar umat beragama berarti dengan agama lain. Kita harus mengembangkan kehidupan toleransi. Bahwa kita harus mengatur hubungan negara dan agama, manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai yang menyangkut hak asasi yang paling asasi. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua, bentuk kesadaran manusia terhadap potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil dan bermutu tinggi karena kemampuan berbudayanya. 3. Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan. 4. Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun dan menghormati harkat kemanusiaan. Jadi sila kedua ini hubungan antara manusia dengan manusia yang sifatnya hormat menghormati, saling mencintai sesama manusia. Tepo selero. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga antara lain persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Jadi
yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan, baik di ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya atau etnis. Jadi tentang budaya, etnis, suku, ras, golongan yang bersifat kebangsaan. Yang ketiga, menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, menjunjung tinggi tradisi perjuangan dan kerelaan untuk berkorban membela kehormatan bangsa dan negara. Jadi yang berhubungan dengan rela berkorban, rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia. Adanya nilai patriotik, nilai semangat, nilai perjuangan, serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas yang dinamis. Sila selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini hubungannya tentang musyawarah, bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, bahwa kita harus melaksanakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, terutama menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, aman dan adil serta sejahtera. Bahwa semua itu harus kita laksanakan dengan nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan. Sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Tidak boleh kita membedakan si kaya dan si miskin. Kita mempunyai hak yang sama untuk fasilitas umum, hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas tadi. Tidak boleh membedakan kaya dan miskin atau kesukuan. Ini juga tidak boleh. Adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Yang keempat, kedermawanan terhadap sesama. Jadi kita suka menolong, suka membantu, ya, sikap hidup hemat, bersifat hidup hemat, tidak bersifat boros, sederhana dan suka bekerja keras. Jadi rakyat Indonesia, terutama anak-anak, harus suka bekerja keras dengan hidup yang sederhana, tetapi kerjanya yang hebat, ya. 5. Menghargai hasil karya orang lain. Misalnya ada teman kita yang mendapatkan juara, kita harus ikut bangga, menghargai hasil karyanya dengan memberi ucapan selamat dan lain-lain. Menolak adanya kesewenang-wenangan terhadap serta pemerasan kepada sesama. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.